Pengertian audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi tersebut telah bekerja secara efektif, integratif dalam mencapai proses target organisasinya. Dan untuk sejarah audit TI dikenal sebagai ADP, audit, atau Electronic Data Processing, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan audit TI didorong oleh kemajuan teknologi dan sistem keuangan, meningkatnya kebutuhan akan kontrol IT, dan pengaruh dari komputer itu sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Pemanfaatan teknologi komputer ke dalam sistem keuangan telah mengubah cara kerja sistem keuangan, yaitu dalam penyimpanan data, pengambilan kembali data, dan pengendalian. Sistem keuangan pertama yang menggunakan teknologi komputer muncul pertama kali pada tahun 1954. Selama periode 1954 sampai dengan 1960-an, profesi audit masih menggunakan komputer. Pada pertengahan 1960-an terjadi perubahan pada mesin komputer, dari mainframe menjadi komputer yang lebih kecil dan murah. Selanjutnya ada jenis-jenis audit IT. Yang pertama, sistem dan aplikasi, yaitu audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah sistem dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, fasilitas pemroses informasi. Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah fasilitas pemroses terkendali untuk menjamin ketepatan waktu dan ketelitian. Yang ketiga ada pengembangan sistem. Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah sistem yang dikembangkan mencakup kebutuhan objektif organisasi. Yang keempat, arsitektur perusahaan dan manajemen TI. Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah manajemen TI dapat mengembangkan struktur organisasi. Yang terakhir, ada klien dan server, telekomunikasi intranet, dan internet. Suatu audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah kontrol-kontrol berfungsi pada klien server dan jaringan yang menghubungkan klien dan server. Selanjutnya yaitu metodologi audit. Dalam metodologi audit IT ini terdapat beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini, seorang auditor melakukan pengenalan terhadap objek yang akan diperiksa, kemudian mengenali komponen yang akan diaudit, SDM yang akan diperlukan, serta jadwal kegiatan serta anggaran dan biaya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko dan kendali. Pada tahap ini, auditor untuk memastikan bahwa SDM yang dimilikinya apakah sudah SDM yang sudah berpengalaman atau belumnya. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Di sini auditor melakukan seperti tahap interview, survei, observasi atau review dokumentasi. Selanjutnya yaitu tahap dokumentasi. Di sini auditor mengumpulkan temuan-temuan serta mengidentifikasikan hasil temuannya tersebut.
Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan. Menyusun laporan ini mencakup seperti tujuan pemeriksaan, sifat dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan. Berikutnya ialah alasan mengapa dilakukannya audit TI, yaitu kerugian akibat kehilangannya data. Kedua, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, yaitu risiko kebocoran data. Keempat, penyalahgunaan fasilitas TI. Kelima, kerugian akibat kesalahan proses keperhitungan. Dan yang terakhir yaitu tingginya nilai investasi, perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Siapa aja yang harus diaudit? Yang pertama, manajemen. Yang kedua, IT manager. Yang ketiga, IT spesialis. Dan yang keempat, user. Kenapa mereka harus diaudit? Apabila tidak diaudit, maka ada kemungkinan laporan tersebut mengandung kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, laporan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak kepentingan terhadap laporan tersebut. Pihak-pihak yang terkait siapa yang melakukan audit TI. Yang pertama, manajemen kontrol IT. Bagian ini sering dilibatkan dalam area manajerial keorganisasi. Hal ini dapat dilihat dari segala bentuk keputusan yang diambil melalui wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pihak manajemen. Yang kedua, technical audit TI. Proses ini sering dilakukan di departemen atau area fungsional bagian IT organisasi, karena departemen berperan dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi sumber daya manusia. Yang ketiga, aplikasi audit TI. Dilakukan dalam masing-masing area operasional maupun keseluruhan departemen fungsional organisasi dimulai dari cara penggunaan TI oleh masing-masing user. Yang keempat, implementasi IT. Dilakukan dalam area ini di mana organisasi melakukan evaluasi terhadap TI yang terlibat selama pengembangan produk-produk dan layanan yang dijual ke pihak eksternal. Yang kelima, compliance audit TI. Bagian ini harus mampu memenuhi standar audit TI yang sudah berskala internasional, baik pihak internal maupun eksternal.